Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini atau sore ini Pak Negeri 1 Karangan ada di sini. Pertama ada Pak Zen, kemudian ada Pak Zindro, ada kemudian Pak Habib. Ini mungkin nanti bukan dipanggil Pak lagi ya, mungkin Om atau Mas gitu ya. Kita tidak tahu ya. Yang jelas dari perkenalan ini banyak hal yang kita coba kita urai. Yang paling utama adalah membahas tentang kok harus ada podcast gitu ya. Coba saya pengen kita lihat dulu dari Bapak Jindro, silakan. Oke, terima kasih dari Pak Aziz ya. Ini sederhana saja. Jadi kenapa kok ada ide terlintas seperti ini? Kita yang jelas namanya zaman itu tidak bisa mundur, pasti maju. Dan di setiap zaman itu pasti ada hal yang baru. Dan dimana kalau kita cermati bersama bahwa sekarang eranya adalah era teknologi. Dimana era teknologi salah satunya ya ini podcast. Nah, podcast ini kebetulan di Indonesia bisa dikatakan lagi nge-in ya. Jadi mulai dari yang muda, yang tua, sedang sampai ya kalangan akademik juga sudah masuk di podcast. Nah ini rasanya sayang kalau kita di sekolah yang besar, sekolah tercinta kita ini melewatkan kesempatan Mas. Nah di samping itu ini juga bisa sebagai bekal untuk anak-anak kita ya. Jadi menjalani era teknologi dengan belajar di tempat belajarnya yang jelas di sekolah ini. Jadi dari tercetus ide itu kemudian kita komunikasikan yang jelas. Dilalah kan seperti itu ya. Namanya ide kan kadang hanya sebuah abstraksi. Kalau bisa kita wujudkan itu ya dilalah alhamdulillah. Sampai akhirnya kita cari personil yang istilahnya satu frekuensi. Siapa saja di sini, salah satunya ada Pak Zen, lanjut ada Pak Haji sendiri, terus ini kebetulan yang belum bisa hadir di sini ada Pak Pio dan juga ini ada Mas Habib. Kenapa Mas? Ini karena ya yang paling muda dan juga cikal bakal rumah tangga. Jadi nanti kalau dipanggil Pak ya agak merusak pasaran. Nah, jadi itu berkumpul satu ide, ternyata kita buat proposal kemarin. Ya sebenarnya iseng juga, kita dorong-dorongan semua. Jadi kita langsung menghadap Pak Kepala Sekolah, walaupun Kepala Sekolahnya ini sudah silih berganti ya. Dari sebelumnya idenya kita ajukan ke Pak Toyib. Beliau sekarang sudah pindah dinas ke SMK Pagerwojo Tulungagung dan akhirnya berganti kepemimpinan di Pak Agus Joko Santoso. Beliau sebelumnya ada di SMA Negeri 1 Kauman. Nah itu pun sebelumnya saya juga tidak berpikir bahwa ide ini dapat direalisasikan. Hanya saja tiba-tiba di suatu momen ada waktu buka bersama dengan anak-anak. Nah kemarin lupa apa ya. Itu ya intinya adalah saya disentil dalam artian ada ide ini. Wah, ide ini ya bagaimana kalau direalisasikan. Nah itu pun saya juga nggak menyangka dalam artian Jujuk maneh ya ujuk-ujuk kok bisa diingatkan kembali, padahal kemarin itu hanya ide abstrak. Terus kalau kita bahasanya gambarkan dengan infrastruktur yang ada, dengan kondisi yang ada, itu perlu proses yang cukup lama, biaya yang besar, waktu, pikiran, ya banyak lah intinya. Tapi nyatanya ya ini yang dinamakan mungkin memang jalannya, mungkin memang sudah direstui atau mungkin diamini oleh semua, sepakat bahwa inilah yang bisa terjadi. Semoga ini bisa mewadahi dan mengakomodasi bakat-bakat yang terpendam dari anak-anak, utamanya anak-anak yang lagi ngetren sekarang, suka vlog, suka MC, TikTok. atau suka TikTok yang jelas pasti ya. Di sini mungkin bisa jadi wadahnya ya, jadi wadah jurnalistik. Nah, jadi ini sebenarnya bukan ide baru di tempat lain, tapi karena di sini mungkin baru bisa direalisasikan. Ini merupakan salah satu wujud inovasi yang harapannya akan sangat berguna untuk semua warga di sini, mulai dari Bapak Ibu guru yang jelas, dari Pak Kepala Sekolah ya juga, atau mungkin dari peserta didik atau teman-teman TU, atau mungkin yang menjadi keluarga besar dari SMA Negeri 1 Karangan. Mungkin garis besarnya seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi
Pak Jendro itu lebih pada buki kalau orang Jawa ya. Oke, kita coba ungkapan seremonial dari Bapak Kiai ya. Ini Mas Kiai ini Bapak Zen. Oke, kita coba beliau salah satu ada di SMA Negeri 1 Karangan ini, salah satu penggerak yang luar biasa ini. Coba kita. Oke, Pak Zen, coba jenengan kasih apa motivasinya mendirikan salah satu dari kegiatan podcast ini. Oke, terima kasih Pak Aziz. Nah, sebetulnya saya itu awalnya kalau dalam bahasa Jawanya itu elon-elonan kepada teman-teman yang memiliki semangat tinggi seperti Pak Aziz yang menjadi tim kreator, kemudian Pak Rio yang menjadi ujung dari pikiran ini, kemudian penyambung dari segala hal ini Pak Jendro, kemudian ada dukungan yang Mas Habib awalnya mau ngalahin itu, kemudian saya terdorong, loh iya, podcast ini kan menjadi wahana baru yang kita gunakan untuk fasilitator adik-adik atau anak-anak yang memiliki bakat-bakat terpendam di SMA ini, seperti anak-anak yang masuk digital skill, kemudian anak-anak yang ikut koreo video dan lain sebagainya. Nah, anak-anak itu sebetulnya selain memiliki bakat yang terpendam di dalam dirinya, mereka kan juga butuh dieksplor. Nah, salah satunya ya kita wawancarai, kita ajak gabung di wahana podcast ini. Kemudian juga kita ingin ini menjadi sebuah katalisator, penyambung yang bisa melempar keluar. Mungkin para alumni ini tidak mengetahui perkembangan Semaneska, tapi kemudian melalui wahana podcast ini, anak-anak yang ekstra ini kemudian kita ajak bercerita di podcast ini, kemudian adik-adik yang kemudian pernah juara kita minta bercerita di sini. Nah, lewat medsos kita, entah itu lewat YouTube, lewat IG, lewat TikTok kita, nah ini kita sebarkan kepada khalayak ramai, termasuk kepada alumni-alumni, sehingga jejaring antara yang ada di sini yang masih menjadi peserta didik dan alumni ini terhubung. Nah, harapannya antara peserta didik dan alumni ini terhubung, kesinambungan dalam kesuksesan masa depan ini tidak terputus. Berbeda kalau antara peserta didik dan alumni ini terputus, maka ada satu generasi yang semangat untuk berkarya, semangat untuk menampilkan ilmunya ini sedikit terputus. Mungkin itu gambaran dari saya, Bapak Aziz. Terima kasih. Luar biasa. Lah, ini ada satu lagi, coba. Oke, kalau Pak Zen kan selalu ada motivasi, jadi minimal memang, jadi para penggerak seperti kita di guru ini adalah salah satu pioner ya. Mungkin dari beberapa orang kan hanya ngajar saja, tapi kita berusaha untuk cari sensasi baru. Sensasi ini sebenarnya ada di tiap-tiap siswa ada. Coba kita berbicara lagi bagaimana pendapatnya dengan Mas Habib. Yes. Coba. Ini kalau nggak salah itu dulu pernah ini ya. Dulu pernah merintis untuk podcast awal lah gitu. Tapi entah dia mungkin tidak ada partner hilang di tengah jalan ini. Coba silakan Mas, kalau undang-undang jenengan sebagai salah satu penggerak dulu itu apa yang jembatan apa untuk podcast ini? Ya. Oke, terima kasih Pak Aziz. Sebenarnya niat dan tujuan saya itu awalnya sama seperti apa yang panjenengan semua pikirkan, yaitu untuk mewadahi apa yang menjadi bakat dari anak-anak, bakat yang terpendam terutamanya.
dan juga ingin menyalurkan aspirasi. Kadang anak itu kan punya unek-unek yang ingin disampaikan kepada kita semua. Kadang itu mereka itu sungkan akan menyampaikannya langsung kepada Bapak Ibu guru semua. Dan melalui media yaitu podcast yang pernah saya rintis dulu nggih. Itu harapan saya apa yang menjadi keinginan anak-anak dan unek-unek anak-anak itu bisa tersampaikan kepada Bapak Ibu. Dan selanjutnya harapan saya dengan adanya podcast bisa menjadi media pengembangan bakat dan minat anak-anak SMA Negeri 1 Karangan. Karena dengan berkembangnya zaman, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Pak Jendro, bahwasannya dengan berkembangnya zaman, kalau kita hanya menggunakan media yang biasa-biasa saja, walaupun sekolah kita itu besar, kita tidak akan terlihat di luar seperti itu. Luar biasa. Mungkin itu dari saya. Ini adalah Bapak Habib. Sebenarnya semuanya itu luar biasa ya, cuma ide kreativitas tanpa aksi itu hanya kamensen, tidak ada jelasan. Makanya lebih baik kita terbentur berkali-kali untuk menciptakan namanya sebuah visi misi yang jelas. Salah satunya itu, walaupun apa sih ini podcast, apa ini ya, ini adalah bagian dari proses. Biar teman-teman memahami proses itu tidak semudah yang kita bayangkan, dan ini adalah bagian dari perjalanan kita. Sebenarnya kalau kita pahami, kita itu ada berapa ekstra ya, ada banyak kalau nggak salah itu, ada sekitar 12 lebih, ada 34-an malah. Ini sebenarnya kalau nanti mereka dapat unjuk gigi, dan saya yakin podcast itu hanya bukan di ruangan saja toh, bisa di luar ruangan, bisa dengan kolaborasi yang macam-macam, mungkin yang musik sambil nyanyi dulu baru kita berpodcast, itu luar biasa nanti. Jadi mindset di luar yang kita bangun tentang sekolah ini benar-benar tersampaikan, dan mereka secara otomatis orang tua melihat langsung ini, oh ternyata seperti itu toh kegiatan di SMA Negeri 1 Karangan. Ini adalah bagian dari apresiasi yang sebenarnya pengen dilakukan dan baru terlaksana. Oke, dari kita mungkin sekian dulu. Mungkin sebenarnya Pak Jendro itu sebenarnya juga punya udah banyak. Oke, ini kalau saya ibaratkan part 1 ya, part 1 nanti ada 2. Ini Pak Jendro juga, Pak Priyo juga belum ada Pak ya. Iya. Ini nanti kita untuk part 2 dengan konsep yang berbeda. Oke, untuk kegiatan kita Voice Maniska kita akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.